السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Amma ba'du, rekan-rekan yang tengah mengikuti kajian online Yayasan Syahamah, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Pada pertemuan yang lalu kita masih tengah membahas tentang tafsir beberapa ayat mutasyabihat sesuai dengan penjelasan para ulama Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan penggunaan kata atau kalimat-kalimat tersebut dalam bahasa Arab. Penjelasan yang diberikan oleh para ulama salaf dan khalaf radhiyallahu ta'ala anhum dalam memahami dan menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Kita masih melanjutkan kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda, dan kita masih membahas beberapa contoh ayat mutasyabihat yang tidak boleh dipahami secara zahirnya. Silakan dilihat halaman 28 kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda. Qala al-muallif rahimahullah: wa kalladhi yufassiru qawla Allah ta'ala وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. Surah Al-Fajr ayat 22. وَكَالَّذِي يُفَسِّرُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى, juga seperti orang yang menafsirkan firman Allah Ta'ala, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, dia tafsirkan بِأَنَّ اللَّهَ يَتَحَرَّكُ, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bergerak, wa yantaqilu, dan berpindah, min makanin, dari suatu tempat, ila akhara, ke tempat yang lain, fahuwa kafirun, maka orang ini telah keluar dari Islam. Wa innamal makna ayat ini, wa jaa'a rabbuk, tidak lain adalah wa jaa'at qudratuh, datang qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa maksudnya? Ay atharun min athari qudratihi, bukti-bukti atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara-perkara yang terjadi dengan qudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama awwal al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, sebagaimana takwil ini dikemukakan oleh al-Imam Ahmad ibn Hanbal saat mentakwil ayat ini, wa jaa'a rabbuk. Rawa dzalika anhu, takwil tersebut diriwayatkan dari al-Imam Ahmad ibn Hanbal oleh al-Hafidh al-Baihaqi, bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Ayat ini pertama kali kita identifikasi bahwa ayat ini adalah ayat mutasyabihat, karena zahir ayat ini mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, artinya bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini zahir dari makna jaa'a al-maji', ya, jaa'a al-maji', datang bagi makhluk itu bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini berarti apa? Ayat ini adalah ayat mutasyabihat karena mengesankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerupai makhluknya dalam salah satu sifat makhluk, ya. Nah, karena ini ayat mutasyabihat, maka harus dimaknai dengan makna yang tidak bertentangan dengan ayat-ayat muhkamat. Allah Ta'ala telah tegaskan dalam beberapa ayat muhkamat, laisa kamitslihi syai'
ولم يكن له كفوا أحد فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلم له سميا, dan sekian banyak ayat-ayat muhkamat bahwa Allah Ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya baik pada zatnya maupun sifat-sifatnya. Nah, berarti jika ada dalam Al-Quran atau dalam hadis penisbatan sifat kepada Allah, maka pastilah sifat itu tidak menyerupai sifat makhluknya. Nah, apa lalu makna al-maji' bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini jika memang al-maji' dengan makna yang berlaku bagi makhluk itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama Islam dari generasi salaf dan khalaf menafsirkan wa jaa'a rabbuka ay ja'at qudratuh, datang kekuasaan Allah, maksudnya apa? Muncul tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukti-bukti, tanda-tanda, peristiwa-peristiwa yang dahsyat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini berbicara dalam konteks ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Ayat ini berbicara tentang hari kiamat, tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat. Jadi wajah rabbuka artinya muncul tanda-tanda, terjadi tanda-tanda, bukti-bukti, peristiwa-peristiwa dahsyat yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi di hari kiamat ahwal wa syada'id, sekian peristiwa-peristiwa yang dahsyat, peristiwa-peristiwa yang menakutkan, mengerikan, perkara-perkara yang aneh, ya, yang terjadi, ya, menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Penafsiran ini siapa yang mengemukakannya? Di antaranya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hafidh Al-Baihaqi dari Ahmad ibnu Hanbal. Al-Hafidh Al-Baihaqi meriwayatkan takwil Imam Ahmad ini dalam kitab beliau Manaqibu Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Manaqib Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Siapa lagi para ulama yang melakukan takwil terhadap ayat ini dengan takwil yang semakna? Al-Hafidh Al-Baihaqi sendiri. Beliau meriwayatkan takwil ini dari Imam Ahmad. Beliau sendiri juga mentakwil ayat ini dalam kitab beliau Al-Asma' was Sifat. Beliau menegaskan wal maji'u wan nuzulu, al-maji' dan an-nuzul sifatani, adalah dua sifat bagi Allah Ta'ala manfiyatani 'anillahi Ta'ala min tariqi al-harakati wal-intiqal min halin ila hal. Sifat al-maji' dan an-nuzul ini bagi Allah, ya, sifat yang dinafikan dari Allah Ta'ala dengan makna bergerak, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Bal huma sifatani min sifatillahi Ta'ala bila tashbih. Nah, sebaliknya dua sifat ini adalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menyerupai sifat-sifat makhluknya. Jallallahu Ta'ala amma yaqulu al-mu'attilatu li sifatihi. Maha agung Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dikatakan oleh golongan yang menafikan, mengingkari sifat-sifat Allah. Wal musyabbihatu, dan Allah Ta'ala juga maha suci dari apa yang dikatakan oleh golongan musyabbihah. Biha yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, aluwan kabira, dengan kesucian yang sempurna. Jadi Al-Imam Al-Baihaqi mengatakan al-maji' dan an-nuzul ini maknanya bukan al-harakah wal-intiqal min halin ila hal. Maknanya bukan bergerak, ya, berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain, ya. Kemudian di antaranya lagi adalah Al-Imam An-Nasafi. Kita lihat kitab tafsir An-Nasafi.
saat beliau menafsirkan ayat ini, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa jaa rabbuka, beliau mengatakan jilid 3 Tafsir An-Nasafi jilid 3 halaman 608. Beliau mengatakan, wa jaa rabbuka tamthilun li zuhuri ayati iqtidarih wa tabyinun athar qahrihi wa sultanih. Wa jaa rabbuka maknanya tamthilun, penjelasan, li zuhuri ayat iqtidarihi, tentang munculnya tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa tabyinun athar qahrihi wa sultanihi, sama menerangkan bukti-bukti ya kemahakuasaan Allah, bahwa Allah Ta'ala maha kuasa, ya, athar qahrihi wa sultanihi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa. Tamthilun li zuhuri ayati qudratih, tamthilun li zuhuri ayati iqtidarih, wa tabyinun athar qahrihi wa sultanih. Jadi dengan demikian para ulama Islam menegaskan bahwa makna wa jaa rabbuka di situ adalah penjelasan tentang munculnya, nampaknya, nyatanya tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala, bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa sih tanda-tanda kekuasaan Allah, peristiwa-peristiwa dahsyat yang muncul di hari kiamat sesuai dengan konteks pembicaraan ayat ini, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Di antaranya kita tahu bahwa hari kiamat adalah yaumu al-ahwal al-azam, yaum asy-syada'id, ya, hari di mana akan muncul peristiwa-peristiwa dahsyat yang luar biasa, kondisi-kondisi yang sangat sulit, ya, peristiwa-peristiwa dahsyat yang betul-betul menunjukkan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara peristiwa dahsyat yang muncul saat itu, ya, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala saat itu memerintahkan para malaikat untuk ir'ab al-kuffar, untuk menimbulkan ketakutan kepada orang-orang kafir terhadap beberapa azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan para malaikat untuk menyeret sebagian dari neraka Jahannam, didatangkan ke mauqif, ke padang mahsyar, Para malaikat saat itu, ya, menyeret, ya, sebagian dari neraka Jahannam, ya, tanpa sebagian yang diseret dari neraka Jahannam ini terpisah dari neraka Jahannam. Jadi diseret tanpa terpisah dari neraka Jahannam oleh 70.000 para malaikat. 70.000 oleh 70.000 atau malaikat, ya, malaikat menyeretnya dengan 70.000 kendali. Menyeret neraka itu dengan 70.000 kendali. Setiap kendalinya dipegang oleh 70.000 para malaikatullah. Sebagian dari neraka Jahannam itu diseret oleh para malaikatullah dari neraka yang tempatnya di bawah bumi ketujuh, didekatkan ke al-ardu al-mubaddalah, ya, tempat di mana
manusia dan jin berkumpul di sana di padang mahsyar. Sebagian dari neraka itu diseret dengan 70.000 kendali, dan setiap kendalinya diseret oleh 70.000 para malaikatullah. Ya. 70.000 ya kali 70.000 sekitar 4.900.000.000 malaikat. Allahu Akbar. 4.900.000.000 malaikat menyeret sebagian dari api neraka itu. Setiap 70.000 malaikat memegang satu kendali, padahal ada 70.000 kendali. Malaikat menyeretnya, ya. Setiap malaikat itu memegang semacam rantai untuk menyeret kendali itu. Allahu a'lam seberapa besar rantai itu, ya. Lalu mereka, para malaikat, mendekatkannya dengan al-ardul mubaddalah sekitar sejarak 40 tahun perjalanan. Maka saat itu orang-orang kafir bertambah takut, kebingungan, ya. Subhanallahil azim. Dan saat terjadi hal itu, para malaikat yang lain meliputi manusia dan jin. Ya, sekian banyak para malaikatullah, ya. Setiap malaikat-malaikat dari setiap langit itu membentuk shaf mengelilingi, ya, manusia dan jin. Saat itu mereka akan membentuk 7 shaf mengelilingi manusia dan jin. Mereka tidak akan bisa lari, ya, dari kepungan atau pagar betis para malaikatullah tersebut. Ya, mereka melihat saat mereka melihat neraka itu, mereka akan ketakutan. Tapi orang mukmin Allah Ta'ala kuatkan hatinya sehingga tidak mengalami. Orang-orang mukmin, para aulia, para salihin, mereka tidak akan mengalami ketakutan. Tapi orang kafir akan melihat, akan merasakan. Ya, saat melihat sebagian dari neraka itu, ya, akan merasakan ketakutan yang luar biasa, kegelisahan yang luar biasa, kegundahan hati yang luar biasa. Ya, setelah itu dikembalikan ke tempat semula, neraka, sebagian dari neraka tersebut. Ya, jadi ini salah satu peristiwa dahsyat yang muncul saat itu. Ya, orang kafir begitu ketakutan melihat sebagian dari neraka jahanam yang diseret oleh para malaikatullah, seakan mereka mau mati. Seandainya di hari kiamat ada kematian, mereka sudah akan mati. Tapi di hari kiamat kita semua tahu tidak ada kematian. Mereka begitu takut, begitu gelisah, begitu bingung. Ya, seandainya ada kematian, mereka sudah akan mati karena saking takutnya. Nah, ini baru sebagian dari neraka jahanam, belum semuanya. Ya. Nah, akan tetapi para orang-orang mukmin yang bertakwa tidak akan takut saat melihat itu. Allah kuatkan hati mereka. Kemudian di antara peristiwa-peristiwa dahsyat juga kita tahu al-qiyamah mawaqif wa mawatin. Al-qiyamatu mawaqif wa mawatin. Hari kiamat itu terbagi dalam sekian banyak fase. Di sebagian fasenya ada kondisi di mana orang bisa berbicara. Ada sebagian fase di mana orang tidak bisa berbicara. Di salah satu fase kiamat itu orang-orang kafir
akan dikunci mulutnya sehingga mereka tidak bisa berbicara sama sekali. Anggota badannya yang berbicara tentang kekufuran, maksiat-maksiat yang dia lakukan saat di dunia. Begitu pula bumi, di mana orang-orang berbuat kebaikan dan keburukan akan bersaksi saat itu. Ya, bumi, bagian dari bumi di mana orang berbuat maksiat, di mana orang berbuat keburukan, di mana orang berbuat kebaikan, akan bersaksi untuk masing-masing pelaku kebaikan dan keburukan itu. Orang-orang yang tidak menunaikan zakat ternaknya misalnya, ternaknya akan datang lalu akan menusuk atau menyerang dengan tanduk-tanduknya kepada orang yang tidak membayar zakat itu. Yang tidak membayar unta, zakat unta, akan diinjek oleh unta dengan sepatu kakinya itu. Ini sebagian dari peristiwa-peristiwa dahsyat yang terjadi di hari kiamat. Ini makna firman Allah Ta'ala, wa jaa rabbuka ay ja'at qudratuhu. Muncul tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Sekaligus peristiwa ini aneh, luar biasa. Ya. Bagaimana sebagian dari neraka diseret-seret dengan 70.000 kendali, setiap kendalinya dipegang oleh 70.000 para malaikatullah. Allahu Akbar. Bagaimana 4.900.000.000 malaikat memegang rantai-rantai di kendali itu dan menyeretnya. Allahu Akbar. Bagaimana tangan, kaki, anggota badan bisa berbicara, menjadi saksi atas kekufuran dan perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Ya, bagaimana bumi Allah Ta'ala jadikan bisa berbicara dan mengatakan fulan amila alayya sayyi'ah, fulan amila alayya ta'ah. Si fulan melakukan di atasku ini perbuatan baik, si fulan melakukan di atasku ini perbuatan buruk, dan sekian banyak peristiwa-peristiwa dahsyat lainnya. Bagaimana saat itu matahari sangat dekat ke kepala manusia hingga jaraknya hanya sekitar 1 km, sehingga orang bercucuran keringat. Anehnya, keringat itu hanya dialami oleh masing-masing orang sesuai dengan amal perbuatannya, dengan banyaknya keringat yang satu dengan yang lain bisa berbeda. Dan anehnya, setiap orang sesuai dengan amalnya. Keringat yang keluar darinya sesuai dengan amalnya. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya, saking banyaknya keringatnya. Ada yang sampai ke telinganya, ada sampai mulutnya, ada yang tenggelam oleh keringatnya. Dan itu tidak mempengaruhi orang yang ada di dekatnya atau terhadap orang lain. Masing-masing sesuai dengan amalnya. Seakan orang seperti dalam gelas, ya, dalam gelas, sehingga air itu tidak menimpa ke orang lain. Padahal saat itu tidak ada semacam pembatas begitu, tidak ada. Allahu Akbar. Ya, ajaib wa syada'id wa ahwal. Ya, ini penjelasan tentang makna wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Nampak, nyata, muncul peristiwa-peristiwa dahsyat yang luar biasa yang menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa makna
zahir dari ayat ini mustahil bagi Allah Ta'ala. Jelas. Ya, karena al-maji, ya, jika dikaitkan dengan hamba, dengan makhluk, itu apa? Bergerak. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, mengosongkan sebuah tempat mengisi tempat yang lain, mengosongkan sebuah ruang kosong mengisi ruang kosong yang lain. Nah, ini semuanya adalah sifat-sifat yang berlaku bagi makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari bergerak, dari diam, ya, dari mengisi sebuah ruang kosong, mengosongkan sebuah ruang kosong dan mengisi ruang kosong yang lain. Karena itu artinya yang mengisi sebuah ruang kosong lalu mengosongkannya berpindah ke tempat lain, ke ruang kosong yang lain, itu artinya memiliki ukuran. Ya, nah, bergerak juga begitu. Nah, ini jelas-jelas sesuatu yang mustahil. Ya, ya, orang atau sesuatu yang berlaku baginya bergerak, berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain, ya. Nah, ini jelas memiliki ukuran, bersifat dengan sifat-sifat makhluk. Ya. Nah, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengosongkan sebuah ruang kosong, mengisi ruang kosong yang lain, dan itu artinya memiliki ukuran, saya banyak sekali serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian makhluk Allah ada yang bergerak terus-menerus seperti bintang. Sebagian makhluk Allah Ta'ala ada yang diam terus-menerus seperti langit. Sebagian makhluk Allah ada yang bergerak dan diam seperti manusia, binatang, para malaikat dan seterusnya. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan sifat-sifat ini, maka bukan hanya satu dua serupa bagi Allah, sekian banyak serupa-serupa bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengantarkan kepada tasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan itu adalah salah satu pangkal kekufuran. Ya. Seandainya boleh berlaku bagi Allah ukuran, ya, lalu bergerak, ya, datang ke suatu tempat, artinya setelah tidak ada di situ lalu ada di situ, al-ghaibah wal hudur. Ya, jika seandainya ini berlaku bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, batallah hujjah yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, yang dengannya Nabi Ibrahim membantah sebagian kaumnya yang menyembah bintang, bulan, matahari. Hujjah yang Ibrahim tegaskan, inni la uhibbul afilin, inni la uhibbul afilin. Hujjah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi. Itu adalah hujjah yang aku berikan kepada Ibrahim untuk membantah kaumnya. Allah jelaskan hujjatuna, dinasandarkan kepada Allah, itu tasyrif, ya, itu pertanda bahwa itu ungkapan yang menunjukkan bahwa itu hujjah yang hujjah yang luar biasa, yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disandarkan kepada Allah dengan makna memuliakan, menunjukkan bahwa itu bukti yang sangat kuat. Bagaimana sih Nabi Ibrahim membuktikan kepada kaumnya bahwa bahwa bintang, bulan, matahari tidak layak disembah? Beliau tegaskan, inni la uhibbul afilin. Nah, artinya bagaimana itu bintang, bulan, matahari tidak layak disembah? Itu apa tandanya? Apa buktinya bahwa mereka tidak layak disembah? Karena bintang, bulan, matahari inilah hajm. Karena bintang, bulan, matahari adalah jism. Setiap jism itu dikatakan makhluk. Kenapa? Karena dia jism. Jism itu dikatakan makhluk. Kenapa? Karena dia jism. Karena dia punya ukuran. Karena dia punya had, wal haddu min mujibatil huduth.
Dan ukuran itu meniscayakan kemakhlukan. Setiap yang punya ukuran pasti makhluk. Setiap yang punya ukuran pasti makhluk. Jadi bintang, bulan, matahari itu tidak layak disembah. Kenapa? Karena ia makhluk. Kenapa dikatakan makhluk? Karena dia jism. Berarti setiap jism pasti makhluk. Karena dia membutuhkan kepada yang menjadikannya dengan ukuran yang ada padanya. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya bahwa bintang, bulan, matahari tidak layak disembah. Kenapa? Karena dia punya ukuran. Karena dia jism. Karena dia punya had. Karena dia punya syakal. Matahari misalnya, apa? Ma syakluha al-istidarah. Dia bulat matahari itu. Kenapa dia tidak kenapa dia tidak berbentuk sepertiga atau 4 persegi panjang atau bulat lonjong seperti telur misalnya. Ya, kenapa dia memiliki syakal, memiliki bentuk bulat? Karena ada mujid awjadaha ala hadha syakal. Ada mukhassis khassasaha bi hadha syakal. Karena ada pencipta yang menjadikannya dengan bentuk itu. Ada pencipta yang menentukan untuknya bentuk itu, bulat itu, bukan bentuk-bentuk yang lain. Ya, bintang, bulan, matahari laha hajm, walaha syakal, walaha sifat. Dia juga punya sifat-sifat. Itu matahari salah satu sifatnya apa? Al-hararah, panas dia. Kenapa matahari salah satu sifatnya adalah panas? Ya, karena apa? Mujid awjadaha bihadhihi sifah. Mukhassis khassasaha bihadhihi sifah. Karena ada yang menjadikannya dan menentukan panas ini sebagai sifatnya. Ya, bukankah panas, dingin, basah, kering itu dari segi kemungkinan itu setingkat. Jadi matahari secara akal sah-sah saja seandainya dia bersifat dengan salah satu dari sifat ini, ya, ada panas atau dingin atau kering atau basah, mungkin, ya. Tapi saat dia bersifat dengan salah satunya, berarti ada yang mengkhususkannya dengan sifat itu. Dan itu artinya dia makhluk. Ya. Bintang, bulan, matahari, apa yang terjadi pada mereka? Tataghayyaru 'alaiha sifat. Berubah-ubah sifatnya. Terbit, ya. Kemudian bergerak, ya, berpindah dari timur ke tengah langit, kemudian bergeser ke barat, lalu terbenam di arah barat. Coba lihat sifat-sifat yang lain, warna cahayanya. Ketika terbit, cahayanya kekuning-kuningan. Ya. Habis itu saat berada di tengah langit, warnanya menjadi putih. Kemudian bergeser di sore hari menjadi kekuningan atau kemerahan. Nah, ini semuanya sifat tataghayyar. Sifat-sifat yang ada pada bintang, bulan, matahari berubah-ubah. Allah Ta'ala yang merubahnya, karena setiap sesuatu yang berubah membutuhkan kepada yang merubahnya dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Nah, ini artinya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala disifati dengan jism, bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ini artinya akan membatalkan, ya, dalil yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Allah jadikan hujjah bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk menegaskan, membuktikan bahwa bintang, bulan, matahari tidak layak disembah. Ya. Nah, jadi waja'a rabbuka tidak boleh dimaknai dengan bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, karena
Dengan begitu dia menyerupakan Allah dengan makhluknya, ya, dengan begitu menyifati Allah dengan sifat-sifat yang meniscayakan kemakhlukan, ukuran, bentuk, ya, berpindah-pindah, ya, bergerak, ya, mengosongkan sebuah ruang kosong kemudian mengisi ruang kosong yang lain. Ini kenapa wajah rabbuka tidak boleh dimaknai secara zahirnya, karena zahir dari ayat ini mengantarkan kepada tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kemudian ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, saat Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal menafsirkan ayat wajah rabbuka ay ja'at qudratuhu, dalam riwayat lain ja'a rabbuka ay ja'a amru rabbika, maknanya sama, ja'a amru rabbika ay ja'at qudratuhu. Ya, di sini paling tidak menunjukkan dua hal. Pertama, bahwa ulama salaf itu dalam beberapa kesempatan melakukan takwil tafsiri. Para ulama salaf melakukan takwil tafsiri, memaknai nas tidak secara zahirnya, lalu menentukan makna yang kemungkinan dikehendaki dalam ayat itu berdasarkan penggunaan hal tersebut dalam bahasa Arab. Jadi sebagian ulama salaf mentakwil, seperti Imam Ahmad ibnu Hanbal, beliau adalah salah seorang ulama salaf ternama, salah seorang ulama besar di ilmu hadis dan ilmu fiqh, karena beliau adalah mujtahid mutlak. Kedua, ini menunjukkan bahwa Imam Ahmad ibnu Hanbal ba'id minat tashbih. Imam Ahmad ibnu Hanbal itu jauh dari keyakinan dan paham tashbih seperti yang diaku oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Ahmad ibnu Hanbal. Mereka mengaku sebagai pengikut Imam Ahmad ibnu Hanbal, namun sejatinya mereka menyalahi Imam Ahmad ibnu Hanbal fil usuli wal furu', dalam masalah akidah maupun masalah fikih. Imam Ahmad ibnu Hanbal, ya, ketika memaknai ayat wajah rabbuka ay ja'at qudratuhu, itu apa artinya? Al-Imam Al-Baihaqi menjelaskan hal itu. Beliau mengatakan, setelah menyebutkan takwil Al-Imam Ahmad itu dalam kitab beliau Manaqib Al-Imam Ahmad, dan beliau menegaskan bahwa sanad takwil Imam Ahmad ini adalah sanad yang sahih. Al-Baihaqi mengatakan wa hadza isnadun la ghubara alaih. Sanad dari takwil Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal ini sanad yang sahih, tidak ada celah cacat sama sekali. Dan itu juga disepakati oleh Ibnu Katsir dalam tarikhnya Al-Bidayah wan Nihayah. Apa komentar Al-Baihaqi setelah itu? Beliau mengatakan, wa fihi dalilun ala annahu kana la ya'taqidu fil maji' alladhi warada bihi al-kitab wan nuzul alladhi waradat bihi as-sunnah. Dalam takwil Imam Ahmad ini terdapat dalil bukti bahwa Imam Ahmad tidak meyakini tentang maji' yang disebutkan dalam Al-Quran dan nuzul yang ada dalam hadis. Beliau tidak meyakininya intiqalan min makanin ila makan. Beliau tidak meyakini maji dan nuzul itu dengan makna berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, kamaji idzawatil ajsami wa nuzuliha, seperti ketika dikatakan bagi jism datang, ajaa dan nazalah, misalnya yanzil. Seperti saat dinisbatkan maji dan nuzul kepada jism, itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi Imam Ahmad ketika mentakwil wajah rabbuka ja'at qudratuhu, ini menunjukkan bahwa beliau tidak meyakini tentang maji bagi Allah yang disebutkan dalam Al-Quran, tentang nuzul yang disebutkan dalam hadis. Beliau meyakini atau tidak meyakini bahwa maknanya adalah bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti halnya itu berlaku pada maji dan nuzulnya al-ajsam. Wa innama huwa ibaratun an zuhuri ayati qudratih.
melainkan makna waja'a rabbuka itu adalah ibarah, ungkapan an zuhuri ayati qudratihi, tentang terlihatnya secara jelas, munculnya, nampak nyatanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian lanjut dari Al-Imam Al-Baihaqi, beliau masih mengatakan wa hadzal ladzi ajabahum bihi Abu Abdullah. Jawaban yang diberikan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dalam perdebatannya dengan orang-orang Qadariyah itu, la yahtadi ilaihi illa al-huzzaq min ahli al-ilmi. Tidak akan bisa mengetahui makna ini kecuali al-huzzaq min ahli al-ilm, kecuali para ulama yang betul-betul mendalam ilmunya, al-munazzihuna 'anit tashbih, atau al-munazzihuna 'anit tashbih, yang menyucikan Allah taala dari tashbih. Jadi ini bukti bahwa Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama sekali tidak meyakini bahwa maji dan nuzul bagi Allah itu seperti maji dan nuzulnya makhluk. Ini artinya Imam Ahmad meyakini tanzih, ya, meyakini tanzih. Masya Allah. Sekaligus ini menunjukkan bahwa Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, ya, secara keseluruhan tidak pernah memahami ayat atau hadis mutasyabihat yang mengesankan bahwa Allah bertempat di suatu tempat, atau Allah Ta'ala bergerak, berpindah dari atas ke bawah, dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Imam Ahmad tidak memaknainya secara zahirnya. Ini jauh berbeda dengan kalangan yang mengaku sebagai pengikut Imam Ahmad tapi meyakini maji, nuzul dan semacamnya, meyakini bahwa Allah Ta'ala bertempat, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari atas ke bawah, dari suatu tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah, dan seterusnya. Ya, ini bukti bahwa Imam Ahmad tidak meyakini keyakinan tashbih, karena seandainya beliau meyakini tashbih, beliau tidak akan mengatakan, beliau tidak akan mentakwil, beliau tidak akan mengatakan waja'a rabbuka ja'at qudratuh. Seandainya boleh dimaknai secara zahirnya, beliau tidak akan mentakwil. Ya. Seandainya waja'a rabbuka boleh dipahami seperti maji yang berlaku bagi makhluk, berada di suatu tempat lalu bergerak, berpindah ke tempat yang lain, seandainya boleh diyakini seperti itu, Imam Ahmad tidak akan mentakwil. Ya. Kemudian dari segi kebahasaan, ya, waja'a rabbuka dimaknai dengan ja'a amru rabbika, ja'a amru rabbika, atau ja'at qudratuhu. Ya, maknanya sama. Ja'a amru rabbika ay atharun min athari qudratihi. Ya, wa ja'at qudratuhu. Ya, ini secara bahasa Arab ini sesuatu yang biasa dipakai. Ini dalam bahasa Arab namanya majazu hadzf. Majazu hadzf ay ala hadzfil mudhaf, membuang mudhaf dan memposisikan mudhaf ilaihi pada posisi mudhaf. Karena sudah jelas. Ya, karena begitu jelas maka dibuang mudhafnya. Ya, seperti dalam firman Allah Ta'ala, in tansurullaha yansurkum. In tansurullah ay in tansuru dinallah. Saat kalian memperjuangkan, membela agama Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kalian. In tansurullah ay in tansuru dinallah. Dalam ayat lain, was'alil qaryah ay was'al ahlal qaryah. Majaz hadzf. Dalam ayat lain Allah berfirman tentang Bani Israel, sebagian dari Bani Israel, orang-orang Yahudi yang menyembah patung emas, ya, patung anak sapi yang dibuat dari emas oleh Musa As-Samiri. Apa kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran tentang mereka? Wa ushribu fi qulubihimul ijlah, ay wa ushribu fi qulubihim hubbul ijli. Ya, hubbal ijli.
wa usyribu fi qulubihim hubbal ijli, dibuang mudhafnya, hubbal ijl, wa usyribu fi qulubihimul ijla, di hati mereka dirasuki cinta kepada patung anak sapi. Bukan maknanya patung anak sapi itu masuk ke dalam hati mereka, bukan. Ya. Was'alil qaryah bukan maknanya tanya kepada pagar, tembok, rumah-rumah, bukan. Was'al ahlal qaryah. In tansurullah bukan maknanya Allah Ta'ala lemah, butuh pertolongan, bukan. In tansuru dinallah. Begitu juga ja'a rabbuka ay ja'a amru rabbika atau ja'at qudratuhu, mudhafnya dibuang, ya, kemudian mudhaf ilaih diletakkan ke posisi mudhaf. Ini biasa, majaz hadaf dalam bahasa Arab, dan ini digunakan dalam Al-Quran, ya. Makanya sering kami sampaikan perkataan salah seorang ulama, Al-Imam Abu Nasr Al-Qushairi, wa man ahata bi turuqin min al-arabiyyati hana alaihi madrakul haqa'iq. Barang siapa memiliki pengetahuan yang luas tentang bahasa Arab, tentang berbagai macam asalib gaya bahasa dalam bahasa Arab, hana alaihi madrakul haqa'iq, maka sangat mudah baginya memahami makna dari sebuah ayat, sebuah hadis. Apa makna kata ini, kalimat ini? Sekian banyak makna, ada makna hakiki, ada makna majazi. Lalu yang dikehendaki dalam ayat ini, apakah makna hakiki atau makna majazi? Ya, yang zahir bid dalil, yang dia kuat karena berdasarkan dalil. Ya, rahmatullahi ta'ala ala ulama'i al-muslimin. Kita berdoa kepada Allah agar mencucurkan rahmat kepada para ulama Islam dari generasi salaf dan khalaf yang menunjukkan kepada kita al-fahmus salim, pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi, yang menunjukkan kepada kita al-aqidah al-haqqah, aqidah tanzih, aqidah yang benar, aqidah yang menetapkan zat dan sifat-sifat bagi Allah tapi disertai dengan tanzih, meyakini bahwa zat dan sifat-sifat Allah tidak menyerupai zat dan sifat-sifat makhluknya. Ini materi kita dalam kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa lil mu'minina wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.